Oke, kita akan mulai setelah video sebelumnya data type di C, data type di Python, gitu ya. Kali ini kita mau bandingin data type di C++, gitu. Pada dasarnya sih di C++ itu mirip-mirip dengan C, gitu ya. Nih, gitu, gitu ya. Itu mirip-mirip, yang berbeda mungkin di stringnya aja. Kalau string di C harus pakai array, kalau string di di C++ ada data type stringnya, bahkan dia punya library khusus string untuk lebih leluasa, lebih fleksibel sintaks-sintaksnya gitu ya. Oke, ini kalau kita lihat sama ya, data type integernya itu integer, short, long, long, long gitu ya. Short itu versi pendek dari integer, long versi panjang dari integer. Makanya byte-nya juga kalau kita lihat yang short hanya 2, yang long bisa 4 sampai 8 gitu ya. Nah, di bawahnya ini ada apa namanya? Ada versi unsigned-nya gitu ya. Semua yang ada unsigned-nya di depan biasanya dimulai dari 0 datanya, bukan minus gitu ya. Jadi value-nya selalu positif. Terus di bawah ada float gitu ya. Ini ada float yang 4 byte, double, long double gitu ya. Nih, kelihatan. Oke. Terus karakter di sini pakai char gitu ya. Stringnya belum ditulis, terus ada void atau segala macam gitu ya. Oke. Ini kita clear dulu. Terus kalau kita mulai ini langsung aja kita masukin include IOStream ya, standarnya dia. Terus kalau sudah langsung aja in main return gitu ya. Terus kernel gitu. Saya pengen kasih clear screen-nya, jadi saya kasih include. Di sini saya pakai cstd library gitu ya. Kalau di C cuma std library aja ya, kalau di sini. Nah, itu ya. Gitu. Ini stdio untuk general library-nya, habis itu ada std library. Ini standar input output standar library. Nah, di sini pakai input output stream, yang di sini cstdlib gitu. Ini C-nya sebetulnya C gitu. C standard library gitu ya. Oke. Ini saya masukin aja sistem ini pakainya CLS gitu ya, supaya bisa jalan running di Windows gitu ya. Oke. Nah, terus untuk apa namanya? Untuk yang Macintosh atau Linux biasanya pakai clear gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita mau mulai dari yang integer gitu ya. Ini yang ini nih. Gitu ya. Kita akan coba pakai ini gitu ya. Oke, kita akan pakai normal integer eh, apa namanya? Int A gitu ya. Langsung aja kita coba masukin 10 gitu kan. Terus habis itu kita coba pakai yang pendek, short B 20 gitu ya. Terus pakai yang long C terus 30 gitu ya. Oke. Terus ada yang long D 40 gitu ya. Yang unsigned nanti aja.
gitu kan. Nah, terus di sini kalau saya kasih komen 4 byte integer gitu ya, titik, terus ini 2 byte integer short gitu ya. Habis itu is gitu ya, biar rapi. Yang ini 4 byte integer long, terus ini 8 byte integer long gitu ya. Oke. Nah, terus kalau kita mau pakai unsigned gitu ya. Nih, tinggal unsigned integer apa? Gitu ya. Berarti dia harusnya nilainya positif gitu ya. Nah, udah. Nah, kalau ini udah eh, simple aja lah ya, nggak usah dimacem-macemin, langsung kita print aja std cout. Oops, sorry, ini nggak boleh di spasi, panah-panah gitu ya. Di sini langsung aja, terus tuh agak integer a, integer, oke, integer a, titik koma gitu kan. Terus oops, terus kita masukin a gitu ya. Nah, terus ini kita tutup gitu, and line gitu ya. Kita pakai titik koma. Oke, terus ini kita ini aja dulu ya, apa apa, kasih, kita copy aja nih, kopinya apa namanya, shift alt gitu ya, integer sort, ini b, ini kita kasih b gitu ya tuh. Terus integer long, ini c, ini udah pasti yang di load c gitu ya. Terus habis itu integer long, ini yang di load d gitu. D di sini d, ini kasih spasi kali ya. Oke, gitu ya. Ini kita cek dulu di sini, jangan kepanjangan. Oke, dah. Ini kita tes running. Oh, sorry, unsigned, pakai kurang satu huruf, unsigned, kebalik. Oke, unsigned. Ya, oke, kita ini dulu tes. Oke, ke compile, tinggal nunggu hasilnya. Nah, itu ya, keluar. Oke. Nah, kalau ini keluar, ini kita kasih ini dulu, 1 biar turun. Terus di sini kita kasih ini ya,
Nah, jadi ada jeda biar rapih. Compile berhasil. Nah, itu ya. Oke. Udah, integer ini sekian 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 sekian. Oke, kalau sudah kita coba undo, kita turunin. Oke. Ini kita mau coba unsigned integer, gitu ya. Terus di sini tadi terakhir ini juga akan gitu ya. Nah, oke. Ini nggak perlu. Oh, kita perlu kasih jeda di bawahnya. Oke, kita tes. Oke, compile berhasil. Oke, ya. Oke, ya. Oh, ini mungkin satu saja supaya jangan terlalu jauh jarak antar integer outputnya. Nah, oke. Oke, kalau ini sudah, kita mau coba data float. Kalau kita lihat di sini data floatnya ada float, double. Double ini maksudnya double float ya. Ada long, double ini kayak long integer tapi dia nyebutnya double. Gitu ya. Oke. Nah, kalau sudah, ini kita taruh atas saja kali ya. Ini nggak usah dikasih jarak. Terus langsung aja float. Ini kita kasih double AA. Ini 10.5 gitu ya misalnya. Oke. Kalau udah double BB 20.5 terus long double C 30.5 gitu ya. Oke, udah. Kalau ini udah, di atasnya kita mau coba load gitu ya. std. Oh, kayaknya nggak usah. Biar nggak ribet-ribet, kita duplikat terus kita geser ke bawah. Oke ya. Udah, ini kan udah diturunin ya 2 kali. Jadi ini nggak perlu. Terus di sini kita ganti float AA sama dengan AA gitu kan. Ini double BB, di sini kita load variabel BB. Oke. Terus di sini double long CC, di sini juga kita load CC. Gitu ya. Oke, good. Nah, terus udah. Nah, kita cek. Oh, ini mesti ditambahin nanti ya. Apa jedanya di bawah biar nggak terlalu nempel sama di bawahnya. Nah, tuh. Oke ya. Ini integer, ini float. Gitu. Habis ini kita coba rapihin aja ininya apa? Presentasinya. Gitu. Oke, kalau sudah aduh, ini kita copy aja. Ini kita nggak pakai.
integer data type gitu ya, titik. Ini pakai tapi ini enggak, karena di atas ada judul ya gitu kan. Oke, terus yang ini kayak gini. Oh, ini nggak perlu variabel dan ini. Oke, ini eh, nggak perlu karena ini udah ada double atasnya. Ini float data type titik gitu ya. Oke, ini ada title-nya, subtitle-nya. Terus di bawah ada apa namanya? Oh, ini dibagi kali ya biar rapih ya. Ini kita taruh di sini. Oke, dah rapi. Jadi ada title-nya yang ini gitu ya, terus ada print-printan dari integer, terus di bawahnya ada title float-nya, terus ada print-printan data float gitu ya. Oke, kita coba print. Oke, gitu ya. Rapi. Oke. Dah, oke. Nah, ini bedanya saya rasa ngeprintnya jauh lebih simple di C++ dibanding dengan C gitu ya. Karena kalau di C kan ada %d untuk integer gitu kan. Terus nanti ada string harus pakai S, karakter harus pakai C gitu-gitu ya. Itu yang jadi lebih banyak harus di hafalin gitu, dipanjangin. Terus variabelnya taruh di belakang gitu ya. Oke, terus eh, ini jadi lebih simpel. Tapi ya tetap aja akan jauh lebih simpel dengan Python. Gitu. Oke, kira-kira begitu perbandingan eh, beberapa macam data type di C, di Python, dan di C++ gitu ya. Oke, mudah-mudahan ini bisa bisa membantu gitu ya. Ini juga saya buat supaya saya nggak lupa gitu. Karena pertama kali itu saya belajar Python, habis itu C++, terus habis itu terakhir di C gitu. Karena kayaknya nanggung gitu ya. Nah ini kan yang bikin saya bikin catatan atau dokumentasi dengan video ini karena membuat saya lebih gampang belajarnya ketimbang eh, apa satu-satu terus diulang lagi gitu, lebih baik berbarengan jadi ingatnya lebih gampang. Oke, terima kasih.